Ya halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Dialog Siang khas Berita 1. Saya Kevin Egan. Dan bersama saya Nasiti Lestari, hari ini kita akan membahas mengenai batik. Belum telat ya Gan ya? Ya, belum telat. Tidak akan telat untuk menggunakan batik. Betul, meskipun pada hari kemarin ini sebetulnya Hari Batik Nasional, tapi kemudian tidak ada kata terlambat untuk mempromosikan batik. Selalu ada setiap hari harusnya, jangan hanya kemarin doang, begitu ya. Tema kita hari ini, Batik Go International. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober yang bertepatan dengan penetapan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada tahun 2009 lalu. Berbagai perayaan dilakukan masyarakat di tanah air, di antaranya dengan menggunakan batik di tanggal 2 Oktober atau melakukan berbagai lomba seperti membatik. Batik dianggap lebih dari sekedar buah akal budi masyarakat Indonesia. Batik sudah menjadi identitas bangsa melalui ukiran simbol nan unik, warna menawan, dan rancangan yang tiada duanya. Disebutkan dalam situs UNESCO, batik juga berisi kumpulan pola yang mencerminkan berbagai pengaruh bangsa lain, mulai dari kaligrafi Arab, buket Eropa, burung phoenix Cina, dan burung merak Persia. Batik kerap diwariskan dalam keluarga dari generasi ke generasi. Ukiran batik terjalin dengan identitas bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, ekspor batik ke luar negeri juga semakin meningkat. Kementerian Perdagangan membidik ekspor produk batik hingga tahun 2019 mencapai $1,5 miliar. Ya, tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari isi paket menyebutkan bahwa batik itu sudah menjadikan identitas nasional. Betul. Dan hari ini kita akan membahasnya itu, kemudian bagaimana apakah batik ini bisa betul-betul menjadi identitas nasional, bukan hanya nasional tapi kemudian bisa dikembangkan sampai dunia internasional, itu ya persoalannya ya. Tapi sebelum kita mulai Egan, saya mau nanya, kamu ganteng sekali pakai batik, ini batik mana? Waduh, ini betul batik asli Solo. Batik asli Solo. Kamu tanya dong, saya pakai batik apa? Nah ini batik dari mana nih? Ini batik Madura. Batik Madura. Yang bikin desainernya ada di sebelah saya sekarang. Wah itu ya, kita akan coba tanyakan langsung ya, ini kepada ada pengusaha dan juga ada budayawan. Saya ke pengusaha batik, ada Ibu Yati Lau. Mbak Yati, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah. Ini batik Madura juga ya, Mbak Yati? Pasti. Oke, sebelumnya juga ada budayawan Romo Muji Sutrisno. Iya. Romo Muji, selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Baik. Pertanyaan yang sama Romo. Ya, Deg-degan nggak nih? Kombinasi yang baru, Solo. Ya. Dan sudah dimodifikasi supaya bisa tua. Juga, ya? Ada sisi ada campuran Madura, Maduranya ya. juga. Karena Romo tahu hari ini akan ketemu dengan pengusaha batik Madura Iya, begitu ya. Tapi saya tidak diberi pas seperti Mbak Nasiti. Ini khusus. Harusnya langsung minta aja ke Mbak Yati ya. Enggak. Oke. Nah, mungkin kita ke Mbak Yati dulu. Mbak Yati, kalau kita bicara mengenai perkembangan batik, nah menurut Anda ini batik itu sudah seberapa masifnya sih, seberapa menjadi identitas nasional di Indonesia, Bu? Sepengetahuan saya, batik itu udah terkenal di dunia ya, selain di Indonesia. Di dunia itu seperti Amerika, Eropa itu mereka menghargai banget. Kenapa saya bisa bicara itu? Karena saya bicara langsung dengan customer saya. Customer saya itu kebanyakan memang dari beberapa kedutaan yang ada di Indonesia. Tapi ketika mereka melihat batik, mereka langsung ingat Indonesia nggak ini? Atau jangan-jangan ada batik negara-negara lain yang mereka juga? No, dia pasti okay. Mereka tahu. Udah sebelum saya menerangkan, mereka udah tahu dengan di Google, di website mereka. Oh ya, I check on the Google. Oh okay, that's good. Kadang saya bilang seperti itu kepada mereka. Ada tipikal khusus nggak Bu yang disenangin? Mungkin di Amerika lebih senang motif parang misalnya, atau di Inggris lebih senang motif batu misalnya atau yang lain. Memang sebelum saya terjun ke batik ya, saya sebelumnya kan di ready to wear hanya kebaya ya waktu itu. Nah terus setelah global trading
killing lah slowly small industry kan. Saya sebagai desainer saya tidak mau give up masalah ini. Jadi saya kebetulan saya salah satu pengurus di IWAPI. Saya sudah 10 tahun di IWAPI. Jadi saya sepak terjang pengusaha, saya tahu lah ya. Pada saat itu IWAPI mengajak saya untuk melihat pameran. Terus saya jalan-jalan lihat kan. Setelah saya lihat, loh ini kok batik aneh. Maksudnya aneh dalam arti color loh. Waduh, ini keren juga nih. Kenapa saya pilih Madura juga? Itu pun inspirasi dari saya punya customer. Oke. Karena customer saya bilang banyak orang asing, mereka bilang, Yati, I like this design, but I don't like the motif. I like this motif, but I don't like the color. Selalu bilang seperti itu. Sampai saya bilang gini, well, next time I will make for you as you wanted. Saya gitu. Ini jadi awal mula nih jadi Awal pengusaha mulai itu, batik ya. Jadi 2 tahun lah, sudah hampir 3 tahun sekarang. Oh, oke. Tuh. Saya ke Romo Muji. Romo Muji, Anda melihat batik dikaitkan dengan Indonesia itu seperti apa sih? Nah, Indonesia ini kan kemajemukan, beragam. Salah satunya adalah dalam soal songket, batik, lalu kain-kain yang khas lokal jenius itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, selain untuk busana, dia punya makna simbolik semua. Tadi Mbak Nasiti kan mengatakan parang, harus diteruskan tuh parang rusak itu kan. Dan batik sendiri, Parang ini kan kusumo, parang rusak, kusumo, ya. persis ya. Dan batik sendiri ini kita butuh kayak Bu Yati ini, Mbak Yati lah, yang promosi mengenai Madura, batik Madura khas untuk go internasional. Kita butuh orang yang tahu mengenai batik lasem dan sudah itu saya membuat buku semua dalam pameran itu sampai ke arah sana. Kenapa? Karena masing-masing batik sebagai busana ini juga ada filosofinya, pandangan hidupnya itu, tapi juga ada warna-warna yang masuk ke sana. Sama seperti di Flores ada kain songket segala macam, ada kain tenun untuk pemakaman, untuk pernikahan. Nah ini semuanya tadi kan sudah dikatakan dengan pas sekali bahwa kalau batik ini khas identitas kita dan betul ya UNESCO ya sampai membuat itu kan, ini berarti kan dalam sejarahnya itu dari keraton dan sampai pesisir dan segala macam itu kita betul-betul ke arah sana. Tetapi yang dikerjakan dulu itu kan persis batik tulis, proses sampai berkeringat semua nulis itu. Yang pewarnaannya harus dicelup berapa kali. Nah karena itu ketika mulai modernisasi ada cetak, printing, nah, saya buat sketsa. Ya, lalu saya bilang untuk promosi batik juga, jadilah batik tulis. Karena prosesnya itu, jangan jadi batik cap. Tapi untuk penjualan harus kombinasi dua itu. Tapi kalau yang mau dirawat terus, ya itu mesti sampai ke yang inti dari batik tulis itu sendiri. Nah, ini kalau kita bicara mengenai mau itu batik tulis ataupun batik cap, mungkin kita bahas nanti segmen selanjutnya. Tapi saya ingin tahu, Romo, kalau menurut Anda perkembangan batik sekarang di Indonesia itu apakah betul ini sudah internasional? Apakah sudah sedemikian dihargai di dunia internasional bahwa ini memang punya Indonesia? Atau jangan-jangan begini, Romo, yang kita lihat ya beberapa artis internasional itu mengenakan batik-batik begitu ya. Apakah itu batiknya asal Indonesia atau mereka industri yang di sana sendiri yang membuat begitu? Kan banyak yang niru ya, jangan-jangan ya. Nah, ini Romo kan. Dua jawaban untuk itu, Mbak Nasiti dan Mas Egan. Yang pertama, sesungguhnya sudah karena terbukti seorang Mandela. Dia sampai memakai itu dan terus, ya kan. Lalu presiden yang lain waktu dan itu ternyata amat identik dengan tokoh yang masyarakat kita secara kebudayaan kan vertikal. Makanya ketika pemimpinnya bilang, mari kita sosialisasi dan pakai batik semua, dan ini ada hari khusus batik, itu dengan cepat akan ke arah sana. Yang kedua sebenarnya udah lama masyarakat kita memang identitasnya itu. Ya. Baik. Dan itu yang paling bisa menyusun semua untuk proses ini gitu. Ya mudah-mudahan aja betul-betul itu memang batik Indonesia ya, bukan batik yang dari negara-negara lain. Sendiri. Nah, itu kan juga saya bahaya. Saya catatan misalnya, waktu saya di Jerman, di Stoffen itu, di sana ketika orang memberi batik saya, dikira saya Kanada Indonesia senang sekali ya kan. Ya ini khas yang dari sana. Saya buka ya dari Indonesia. Nah, itu kan menarik. Berarti sudah sampai bukti sana. Itu ya berarti. Terbukti kan. Oke, berarti nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya. Saya akan tanya kepada Mbak Yati kemudian bagaimana nih curahan hati seorang pengusaha batik. Jangan-jangan ada kendala dalam memasarkan batik kita ya. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.